Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Biasa di malam Ahad kita mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-36. Betul? 36, yaitu orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah. Oh, bukan 36, 37. Ya kan ya? 39. Hah? 39. 38 aja belum. 37 belum ada. 37. Iya 37, betul 37. Kemarin 37 yaitu beribadah dengan menjadikan pemuka agama dan ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Nah ini kalau tidak salah, iya kan? Ini ya. 38. Iya berarti 38. 37 itu orang-orang jahiliyah beribadah dengan menjadikan pemuka agama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini berlaku kepada orang-orang sifat ini berlaku pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, mereka menjadikan ahli agama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah, yaitu dengan menaati mereka dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka tahu ahli ibadah ini, pemuka agama ini sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini Allah halalkan, kata pemuka agama mereka haram, mereka pun ikut dalam keadaan tahu itu salah. Nah ini namanya menjadikan mereka sebagai sembahan selain Allah. Ya, kita tidak boleh menaati manusia siapapun dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Siapapun itu nggak boleh. Kita hanya menaati ulama atau siapapun orang berilmu selama apa yang diperintahkan itu benar. Kalau salah, kita tidak akan mengikuti mereka. Kalau kita tetap mengikuti mereka dalam keadaan kita tahu salah, kita tahu mereka salah, berarti kita sudah menjadikan mereka sebagai sembahan selain Allah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dan kalau kita tahu seorang ulama berpendapat salah, maka tidak boleh kita ikuti. Nggak bisa dengan alasan nggak apa-apa, yang nanggung dosanya dia. Enggak. Kalau kita tahu salah, kita sendiri yang akan nanggung dosa. Ya. Tapi kalau kita ngikuti dalam keadaan tidak tahu, benar-benar tidak tahu, ini dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu yang diikuti ini salah, tetap diikuti, nah ini nggak dimaafkan. Nah inilah pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-38. Sifat jahiliyah yang ke-38, kata Syekh di sini al-ilhadu fis sifat. Melakukan penyelewengan dalam masalah sifat-sifat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui banyak apa yang kalian lakukan. Akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui banyak amalan yang kalian lakukan, banyak perbuatan yang kalian lakukan. Nah inilah tema kita malam ini, orang-orang jahiliyah, sifat jahiliyah yang ke-38, mereka al-ilhadu fis sifat, melakukan penyelewengan dalam masalah sifat-sifat. Sifat-sifat apa kira-kira? Sifat-sifat Allah. Ya, makanya kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan sini terkait dengan matan tadi. As-sifat, yang dimaksud sifat-sifat sini
menyelewengkan sifat-sifat, ai sifatillah, maksudnya adalah sifat Allah, allati athbataha li nafsi, sifat Allah yang dia sendiri menetapkan untuk dirinya. Artinya Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Allah sebutkan sifat Allah begini, lalu dibelokkan maknanya, diselewengkan artinya. Nah, ini namanya penyelewengan terhadap sifat-sifat Allah. Kita baca di sini syarahnya lagi. Wal ilhadu fil lughah ma'nahu al-mail 'anil istiqamah. Yang dimaksud ilhad, penyelewengan, pembelokan istilahnya itu, secara bahasa maknanya berpaling dari istiqomah. Istiqomah itu apa? Lurus kan? Berarti kalau menyeleweng, belok, berarti kan bukan lagi lurus ke kiri atau ke kanan. Wal muradu bihi huna, maksudnya di sini al-mailu fi sifatillah. Maksudnya di sini adalah belok atau menyeleweng, menyimpang terkait dengan sifat-sifat Allah. Jadi Bapak-bapak, kalau dari secara bahasa ilhad itu ya seperti lahat. Kita tahu liang lahat kan? Kan kalau kita gali kubur ada liang lahat di sebelah kanannya kan? Nah, itu lahat. Kalau yang di tengah namanya syak. Nah, yang sunnah itu kita kaum muslimin dikuburkan di lahat, bukan di tengah. Kalau tengah namanya syak. Tapi ini bukan wajib. Ya, artinya kalaupun digali dikuburkannya di sebelah tengah, ya nggak masalah juga. Tapi kalau mau yang afdol, yang lebih baik, dikuburkannya di liang lahat. Ini kuburan di sebelah sini. Pernah lihat? Asmanto? Tidak pernah lihat liang lahat? Pernah kan? Jadi ini kuburan nih, lubang kuburan biasanya di sebelah ininya, yang arah kiblatnya dibikin cekungan sedikit. Pernah lihat kan? Nah, itu yang sunnah seperti itu. Kalau kita menguburkan jenazah muslim, yang sunnah sebelah situ. Tapi kalau memang kita mungkin kesulitan, mungkin tanahnya keras atau mudah runtuh misalkan, maka tidak mengapa di tengah. Kalau tengah namanya syak, kalau yang di samping itu namanya lahat. Nah, ilhad dari kata lahat juga. Lahat artinya di samping kan, artinya tidak di tengah. Nah, begitu juga ilhad, mengambil sikap di samping, menyeleweng, belok, tidak mengambil sikap yang lurus, yang di tengah gitu. Nah, ini maksud ilhad. Ya, kalau terjemahkan, saya menerjemahkan mungkin menyelewengkan itulah. Atau apa istilahnya apa? Kalau enaknya membelokkan. Menyelewengkan dah enaknya, menyelewengkan. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini yang dimaksud menyelewengkan sifat, maksudnya sifat-sifat Allah. Contohnya apa? Wa min dzalika, contoh penyelewengan terhadap sifat-sifat Allah, nafyuha anhu subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk menyelewengkan sifat-sifat Allah, yaitu meniadakan sifat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolak, dihilangkan. Allah nggak punya sifat seperti ini. Padahal disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis. Nah, kata Syekh, fanafyus sifat ilhad, menolak sifat-sifat Allah itu adalah ilhad, penyelewengan ya. Li'annahu mailun 'anil haqq, karena itu merupakan sikap berbelok dari kebenaran. Ilhad tadi dari kata lahad, yaitu menyamping ya, belok istilahnya. Nah, menolak sifat-sifat Allah itu merupakan penyelewengan karena mengambil sikap belok dari kebenaran, wanhirafun 'anil haq, dan menyimpang dari kebenaran. Nah, ini secara bahasa, kita bahas secara bahasa dulu. Fa ahlul jahiliyah yulhiduna fi sifatillah. Orang-orang jahiliyah menyelewengkan atau melakukan penyelewengan terkait dengan sifat-sifat Allah. Ya. Maksudnya apa? Bimakna, maknanya annahum yajhadunaha wa yanfunaha 'anillah. Maknanya mereka menolak, menentang dan menolak sifat tersebut dari Allah, meniadakan sifat tersebut dari Allah. Artinya Allah nggak punya sifat seperti ini. Padahal Allah punya sifat seperti itu, ditolak, ditiadakan. Ya, wa dalilu ala dzalik, dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah melakukan penyelewengan terkait dengan sifat-sifat Allah. Dalilnya itu firman Allah Ta'ala,
dalam surat Fussilat ayat 22, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian tidak bisa bersembunyi. Kalian tidak bisa bersembunyi dari kesaksian telinga, pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit kalian. Kalian tidak bisa bersembunyi dari kesaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit kalian. Maksudnya apa? Kalian tidak bisa bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, atau kulit. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Maksudnya begini, ini berbicara tentang hari kiamat nanti. Nanti yang berbicara bukan ini, tapi ini anggota badan. Oh ini, misalkan ada seorang mencuri, nanti yang bicara bukan mulut. Apakah kamu mencuri? Oh enggak, ya Allah, nggak bisa. Nanti ngomong ini, saya mencuri di sini, di jam segini, di tempat ini. Yang berbicara tangan atau pendengaran. Oh, benarkah kamu mendengar ini misalkan cerita-cerita bohong, mendengar ini? Nanti yang berbicara bukan ini, yang menjawabkan ini, tapi ini. Begitu juga mata, kulit. Nah, di sini Allah katakan kalian tidak sanggup bersembunyi dari kesaksian itu. Artinya apa? Mau tidak mau nggak bisa menghindar. Anggota badan kita akan berbicara, menjadi saksi atas perbuatan kita. Nah, kalau sekarang kita bisa tidak? Kalau misalkan kamu mencuri ya, bisa mengelak nggak? Bisa kan? Oh, wah, mana saksinya? Nggak ada saksi. Kayak gitu kan? Ya, walaupun anggap CCTV ada, tapi masih bisa. Orang yang pintar bersilat lidah, enggak kata siapa? Nah, ini di dunia, tapi kalau di akhirat nggak bisa. Karena apa? Semua anggota badan kita jadi saksi atas perbuatan kita. Mata kita jadi saksi, telinga kita jadi saksi, kulit kita jadi saksi, bayangkan. Yang menurut kita nggak mungkin terjadi, di akhirat terjadi. Nggak usah kita pikirkan gini, bahwa mana mungkin kulit kok ngomong, nggak masuk akal. Ini akal kamu rusak ya. Kalau kita percaya dengan perkara gaib, ya Allah mengabarkan sesuatu pasti terjadi. Karena perkara gaib ini perkara yang tidak bisa kita jangkau. Akal kita ini lemah. Sebagaimana dalam hari kiamat nanti Allah menjadikan seorang kafir berjalan di muka. Loh, kok bisa berjalan pakai muka? Perjalanan harusnya pakai. Loh, kok bisa? Ya Nabi juga ditanya, kok bisa? Oleh para sahabat, bagaimana bisa kok orang jalan pakai muka? Kan kalau menurut akal kita yang lemah, jalan pakai muka gimana caranya? Tapi kata Nabi, Tuhan yang bisa memperjalankan manusia dengan kaki, bisa juga memperjalankan manusia dengan wajahnya. Allah Maha Kuasa. Ya, jadi jangan kekuasaan Allah ini di luar kekuasaan manusia. Kemampuan Allah di atas kemampuan manusia. Ya nanti di antara bukti kekuasaan Allah, anggota badan kita menjadi saksi atas perbuatan kita, pendengaran, penglihatan, dan kulit. Nah ini, kalian tidak sanggup bersembunyi dari kesaksian penglihatan kalian, pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit kalian atas diri kalian. Kalian tidak sanggup bersembunyi, walakin akan tetapi Allah katakan, wanantum, kalian menyangka, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi kalian menyangka bahwa Allah tidak tahu banyak perbuatan yang kalian lakukan. Kalian menyangka Allah tidak tahu. Ini siapa? Kalian ini siapa maksudnya? Bukan cuma manusia, orang kafir, jahiliyah, orang musyrik. Artinya di sini orang musyrik, Allah katakan kalian menyangka bahwa Allah tidak tahu. Berarti meniadakan apa? Sifat apa? Tahu bagi Allah. Jadi mereka menyatakan Allah tidak tahu. Ini namanya melakukan penyelewengan terhadap sifat-sifat Allah. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Mau kita sembunyi di dalam lapisan bumi paling dalam, paling gelap, Allah tahu. Mau kita misalkan berbicara sepelan apapun dengan teman kita, Allah tahu. Jangankan berbisik,
Apa yang dalam hati kita saja Allah tahu, Bapak ya. Hanya Allah, ingat ini. Selain Allah tidak tahu. Maka jangan kita percaya kalau ada orang yang mengaku tahu isi hati. Oh, kamu begini, nggak, bohong. Yang tahu isi hati kita hanya Allah. Tapi kalau setan kira-kira tahu tidak isi hati kita? Tahu? Tidak tahu setan juga. Terus kok setan bisa kadang menggoda seorang begini-begini? Ya lewat ini apa? Raut muka, lewat. Nah, jadi setan nggak tahu isi hati kita. Karena ini perkara gaib. Yang tahu isi hati kita hanya Allah. Jadi setan bisa tahu orang ini ketakutan. Dari mana? Dari sini ya? Dari muka, dari gerakan. Ya kan? Ya. Maka nggak usah takut kepada setan. Kalau kita takut kepada setan, nanti setan makin berani kepada kita. Ya, jadi nggak usah takut. Nah ini, jadi kita kembali lagi. Orang-orang jahiliyah meniadakan sifat tahu bagi Allah. Jadi kata Syekh, haitsu dhannu anna Allah la ya'lamu katsiran min a'malihim, di mana mereka menyangka bahwa Allah tidak tahu banyak perbuatan mereka. Fanafau sifatal ilm anillah, mereka meniadakan sifat ilmu, sifat tahu dari Allah, ditolak. Ini maksudnya ya. Hada batu syahid minal ayat. Inilah sisi dalil dari ayat tadi ya. Li'annal ilma sifatun 'azimatun min sifatillah. Karena ilmu pengetahuan ini sifat agung dan termasuk sifat-sifat Allah. Ya, fa huwa ya'lamu kulla syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Wala yakhfa 'alai syai'un min a'mali 'ibadihi wa min ghairiha. Dan tidak ada satupun yang luput tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun amalan hamba-hambanya dan selainnya yang luput bagi Allah, yang tersembunyi bagi Allah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 4, Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Allah tahu apa isi hati kita, tapi manusia tidak tahu isi hati kita. Loh, tapi kadang polisi ini kok tahu, oh ini penjahat, ini bukan. Gimana tuh? Iya. Ketika polisi tahu orang ini bohong nih, dia bisa ditangkap. Oh saya bukan pelaku pencuriannya. Polisi tahu bohong nih. Ini bukan polisi tahu perkara gaib, bukan polisi tahu isi hati seorang, tapi polisi menilai berdasarkan apa? Qarinah, indikasinya. Karena orang bohong biasa kelihatan, ya nggak? Dari gaya bicaranya kelihatan. Dan ini bisa dipelajari. Lah soalnya ya. Jadi bukan berarti polisi tahu perkara gaib, enggak. Kadang orang, misalkan orang ini bohong kelihatan dari gaya bicaranya, dari pandangan matanya. Orang ini ketakutan kelihatan dari pandangan matanya, ya tidak? Ya kan? Makanya kadang polisi dan KPK lah. Pernah Bapak mungkin tahu lah kasus orang anggota DPR dulu yang viral dulu. Taruh udah 10 tahun lebih lah. Dari sebuah partai, orang simpati sama dia karena dia baru ditinggal mati suaminya, tiba-tiba dia tersangkut kasus korupsi. Jadi ada anggota partainya yang membongkar si fulan itu fulanah perempuan korupsi. Akhirnya disidang, disiarkan oleh stasiun televisi. Nah ketika ditanya oleh hakim, dia nampak gugup. Berarti tandanya apa? Salah. Makanya setelah itu KPK tangkap lalu masuk penjara, dan akhirnya dia ngakui. Jadi orang salah tuh nampak. Kalau orang tidak salah nggak akan gugup kan? Ketika ditanya kamu mencuri, lah apa saya? Tapi kalau orang salah merasa. Pertama mungkin dia pede satu orang, tapi kalau saksikan banyak orang, wah. Nah itu ya. Jadi ketika hakim, polisi atau detektif misalkan
bisa mengetahui orang ini salah, menyembunyikan kesalahan, bukan berarti mereka mengetahui perkara gaib, tapi mereka menilai itu berdasarkan indikasi-indikasinya, petunjuk-petunjuknya, dari gerak-gerik wajahnya, mungkin dari bahasa tubuhnya. Oh, ini ketahuan gitu. Dan itu bukan dianggap mengetahui perkara gaib, Bapak. Dan itu bisa kita pelajari kan, ya kan? Ya, kadang ini butuh Bapak, butuh latihan orang seperti itu. Nggak mesti polisi. Kadang saya punya teman juga, dia punya keahlian seperti itu. Jadi dulu pernah di pondok pesantren ada pencurian, istilahnya banyak uang santri yang hilang, banyak peralatan santri yang hilang, kayak model apalah, misalkan sabun pada hilang. Akhirnya satu persatu santri diinterogasi, ketahuan juga. Dan ternyata teman saya ini punya keahlian ini, ibaratnya kayak polisi lah interogasi. Pertama ditanya gini, nanti pakai pertanyaan jebakan, kadang ditanya, dialihkan dulu, nanti tanya lagi. Kalau orang yang menyembunyikan kesalahan, pertama dia ngomong A, diajak muter-muter, tiba-tiba jawabannya dia apa? B, ya tidak? Kan ketahuan bohong kan? Tapi kalau orang jujur, A ya A, ya kan? B ya B. Tapi kalau orang bohong, pertama ngomong A, nanti berikutnya jadi B, berikutnya jadi C. Nah, ini kan berarti kan ada teknik tertentu bisa menggali kebohongan seseorang. Ya. Itu orang seperti ini tidak dianggap mengetahui perkara gaib, Bapak ya, tapi itu bisa dipelajari. Ya, ya kita kembali lagi. Jadi Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi, bagaimana kalau terjadi, seperti apa terjadinya. Allah mengetahui. Nah, ini fa'ilmu subhanahu wa ta'ala syamilun wa muhitun bi kulli syai'. Pengetahuan Allah meliputi, mencakup segala sesuatu, ya. Faman dhanna annahu la ya'lamu ba'da a'mali fa innahu yakunu mulhidan fi sifatillah nafiyan li sifatil ilm. Li sifatil ilm. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak mengetahui sebagian dari perbuatannya, jadi dia nggak menolak semua sifat Allah, dia cuma menyatakan Allah tahu ini tapi tidak tahu ini. Sebagian perbuatan ditolak, ditiadakan. Siapa yang menyangka Allah tidak mengetahui sebagian dari perbuatannya, maka sesungguhnya ia sudah menyimpang, menyelewengkan sifat-sifat Allah. Nafiyan li sifatil ilm, dia sudah meniadakan sifat ilmu bagi Allah. Artinya, kalau orang sudah meniadakan sifat ilmu dari Allah, ini sama saja kafir, ya. Sebab kalau orang tidak tahu, berarti namanya apa? Bodoh. Kalau menyatakan Allah tidak tahu ini, berarti Allah bodoh. Dan Allah tidak punya sifat bodoh. Siapa yang menyatakan Allah punya sifat bodoh? Kafir, bukan Muslim, ya. Makanya orang jahiliyah kita tidak ragu lagi, mereka kafir, ya itu. Dan ini juga merupakan dalil yang membantah sekte Qadariyah, para penolak takdir. Karena Qadariyah ini, sekte Qadariyah ini muncul di akhir era para sahabat Nabi. Ini muncul di era akhir para sahabat Nabi, menjelang para sahabat Nabi meninggal dunia semuanya itu. Yaitu muncul ketika Ibnu Umar di akhir hayatnya. Ibnu Umar ini anak Umar bin Khattab. Ibnu Umar jadi suatu hari disebut dalam Sahih Bukhari, didatangi orang-orang Irak. Jadi di Irak lagi berkembang pemikiran Qadariyah, sekte Qadariyah. Apa maksudnya Qadariyah? Mereka menolak takdir Allah dan mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali setelah terjadi. Sebelum terjadi Allah nggak tahu. Misalkan gini, Bapak,
Allah nggak tahu menurut Qadariyah. Saya akan nutup ini kecuali setelah ditutup. Sebelum saya nutup ini Allah nggak tahu bahwa saya akan nutup. Lihat, ini sekte Qadariyah yang muncul di akhir era sahabat. Nah, di Irak banyak tersebar seperti itu. Maka orang-orang Irak datang ke Mekah seperti itu, ketemu dengan Abdullah bin Umar. Mereka bertanya, karena mereka tahu Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Mereka bertanya, kita tanya aja kepada Abdullah bin Umar, gimana nih? Karena mereka bingung. Di Irak banyak tersebar pemahaman Qadariyah, para penolak takdir. Maka Ibnu Umar pun sampaikan tentang perkara itu. Di daerah kami banyak tersebar pemahaman Qadariyah, mereka menolak takdir. Mereka menyatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi pada hamba kecuali setelah terjadi. Maka Ibnu Umar berkata kepada orang-orang Irak itu, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Demi Allah, seandainya mereka menginfakkan harta mereka sebanyak 1 mud gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir. Nah ini, jadi seandainya mereka menginfakkan harta yang sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Nah ini artinya sikap tegas Ibnu Umar menolak orang-orang yang mengingkari takdir Allah dan menyatakan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang terjadi pada hamba kecuali setelah terjadi ini. Maka Bapak tidak boleh kita menolak takdir dan menyatakan Allah tidak tahu, baik sedikit maupun banyak, haram. Kalau kita sudah terlanjur meyakini seperti itu, syahadat lagi, ya, karena iman kita sudah hilang, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah itu, lalu kita lanjut keterangannya, kata Syekh, tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah berfirman, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum, itulah prasangka kalian yang kalian sangkakan kepada Tuhan kalian, itu telah membinasakan kalian, telah mencelakakan kalian. Itulah prasangka kalian. Prasangka siapa? Orang jahiliyah. Prasangka seperti apa? Prasangka apa? Prasangka bahwa Allah tidak tahu banyak perbuatan mereka. Nah, kata Allah, prasangka kalian itu, prasangka kalian tadi, yaitu prasangka kepada Tuhan kalian itu akan membinasakan kalian. Artinya prasangka buruk mereka bahwa Allah tidak tahu perbuatan mereka, ini akan membinasakan mereka. Ai awqa'akum fir roda, maksudnya menjatuhkan kalian ke dalam ar-roda, wa huwal halak, itu kebinasaan. Fa asbahtum minal khasirin, sehingga akhirnya kalian pun termasuk orang-orang yang merugi. Nah ini Bapak ya. Lalu kita lanjut perkataan Syekh sini, fadalla ala anna man nafas sifatan min sifatillahi anna mutasyabbihun bi ahlil jahiliyah mutawa'idun bi asyaddil wa'id. Nah ini juga kata Syekh menunjukkan bahwa siapa yang menolak salah satu sifat Allah, maka dia sudah menyerupai orang-orang jahiliyah. Siapa yang menolak, meniadakan satu saja sifat Allah, maka dia sudah menyerupai orang-orang jahiliyah dan terancam dengan ancaman yang sangat berat. Hati-hati, kita jangan meniadakan sifat Allah walaupun satu. Yang disebutkan dalam Al-Quran, terima. Yang disebutkan dalam hadis sahih, terima. Jangan sekali-kali kita mendahulukan akal kita di atas Al-Quran Sunnah. Karena ada sebagian orang menolak sifat Allah dengan ini. Kata mereka, yang namanya Al-Quran, ayat Al-Quran, hadis ini sifatnya prasangka. Kalau akal, yakin, pasti. Yang pasti harus didahulukan daripada yang sifatnya prasangka dan praduga. Jadi mereka menyangka ayat Al-Quran itu sifatnya prasangka, bukan kepastian. Tapi kalau akal, pasti. Ini kan bahaya Bapak ya, seperti ini. Dan ini ada kelompok-kelompok seperti ini, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Mereka mengagungkan Islam, mendewakan akal dibandingkan ayat Al-Quran. Bahkan sampai ada ungkapan, siapa yang
berpegang teguh pada Al-Quran dan meyakini lahiri Al-Quran, maka dia kafir. Kan? Jadi ini yang jadi patokan, bukan lahiriah ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Nah, ini mengerikan sekali ya. Lalu kata Syekh ini, fa'ala hada, karena itu fa'ala hada yakunu nufatu sifat minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyah qad warithu hadhil khislatal qabihah an ahlil jahiliyah. Karena itu para penolak sifat baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka sudah mewarisi sifat buruk tadi dari orang-orang jahiliyah. Wa annahum muta'arraduna li hadzal wa'id syadid wa li annahum dhannu billahi dhannas saw, dan bahwasanya mereka terancam siksa berat dan karena mereka sudah berprasangka buruk kepada Allah. Ya, ini para penolak sifat, ya Bapak ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan penolak sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima semua sifat Allah, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Mereka menerimanya tanpa menyelewengkan maknanya dan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluknya. Nah ini, dan tanpa menentukan hakikatnya. Contohnya Allah memiliki sifat rahmat, ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah punya sifat kasih dan sayang sesuai dengan keagungan kebesaran Allah, tidak serupa dengan sifat kasih sayang makhluk. Ini kita menerimanya, tidak menolaknya, dan tidak menentukan hakikatnya. Maksudnya apa? Tidak menyatakan, oh sayangnya Allah itu seperti ini. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa, Mas Manto? Boleh tidak? Oh, Allah punya sifat sayangnya seperti ini. Boleh tidak? Kenapa? Kenapa kita nggak boleh menentukan? Ya karena kita belum pernah melihat Allah. Bagaimana kita bisa menentukan hakikat sifat Allah seperti ini? Nggak boleh. Kita cukup serahkan pada Allah. Seperti apanya serahkan pada Allah. Hakikatnya serahkan pada Allah. Cukup kita imani ayatnya dan maknanya, selesai. Nah inilah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi sifat-sifat Allah. Lalu kata Syekh ini pelengkap terkait penjelasan tadi, wa minal ilhadi fi sifat ta'wiluha wa sarfuha an ma'naha as-sahih ila ma'nan batilin ka ta'wilil istiwa bil istila wal yad bil qudrah wa ghairi dzalik. Termasuk penyelewengan terhadap sifat-sifat Allah, yaitu mentakwilnya, wasarfian maknaha as-sahih, dan membelokkan maknanya dari makna yang sahih, makna yang benar, ke makna yang batil. Nah, ini termasuk penyelewengan terhadap sifat-sifat Allah, membelokkan makna ayat sifat ke makna yang lain. Contohnya, di sini kata Syekh, seperti mentakwil, membelokkan makna istiwa menjadi istilah. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih istiwa di arsy. Arsy singgasana Allah. Istiwa, kata Imam Ahmad, ala wartafa. Maksudnya tinggi di atas. Allah istiwa di arsy artinya Allah tinggi di atas arsy. Orang Arab paham makna ini. Nggak ada yang mempermasalahkan. Tiba-tiba muncullah Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka menyatakan Allah di atas arsy. Berarti Allah ada pada ruang tertentu. Berarti Allah membutuhkan arsy. Wah, nggak mungkin, nggak masuk akal. Mereka belokkan makna istiwa jadi istilah. Allah istiwa di arsy artinya Allah menguasai arsy. Lihat, mereka mendewakan sehingga membelokkan makna ayat-ayat sifat. Padahal makna istiwa orang Arab sudah paham. Istiwa itu artinya sesuatu, di atas sesuatu. Fulan istawa ala kada, fulan di atas sesuatu. Fulan istiwa di sesuatu, artinya fulan di atas sesuatu. Nah, ketika Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pengasih istawa di arsy, orang Arab tahu artinya di atas arsy. Cuma mereka tidak tahu seperti apanya hakikatnya. Kenapa? Karena tidak pernah melihat Allah, tapi mereka paham maknanya Allah di atas arsy. Jelas.
Nah, ini nggak dipermasalahkan. Para sahabat menerima, tabiin, imam 4 mazhab nggak permasalahan. Tiba-tiba orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah mempermasalahkan ayat ini sehingga mereka membelokkan maknanya. Oh, maknanya bukan Allah di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Dibelokkan maknanya. Istawa ditambah lam jadi istaula. Ini serupa dengan kisah orang-orang apa Yahudi ketika disuruh masuk Baitul Maqdis Palestina, ya kan? Kan orang Yahudi disuruh mengucapkan apa ketika itu? Wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum. Allah katakan kepada orang Yahudi Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis Palestina, masuklah ke Palestina sambil mengucapkan hiqqah. Hiqqah artinya ampunan, maksudnya kami minta ampun gitu loh. Ini Bani Israel nih, yang Yahudi nih, disuruh masuk ke gerbang Baitul Maqdis sambil mengucapkan hiqqah, ya Allah kami minta ampun. Tapi orang Yahudi ditambah dengan nun yang artinya hiqqah jadi hintoh. Kalau hiqqah ampun, kalau hintoh gandum. Akhirnya apa? Mereka masuk Baitul Maqdis sambil baca hintoh. Artinya kami minta gandum, bukannya minta ampun, minta gandum. Ya tuh, lancangnya orang-orang Yahudi. Dan ternyata diikuti orang para penolak sifat tadi. Ketika mereka baca firman Allah Ta'ala, Allah Tuhan yang Maha Pengasih istawa di arsy, tinggi di arsy. Mereka mikir, gak masuk akal. Akhirnya istawa dikasih lam, jadi istaula, Allah menguasai arsy. Lihat tuh, kan serupa kan? Yang satu ditambah nun kalau orang Yahudi, yang ini tambah lam ya. Dan itu tentu saja perbuatan yang batil yang hendaknya kita jauhi. Nah itu ya. Lalu berikutnya kata Syekh juga, wa minal ilhad fiha, termasuk penyelewengan terkait dengan sifat-sifat Allah, tafwidhu ma'naha ila Allah wa jahdi ma'naha alladhi tadullu 'alaiha nususuha. Termasuk penyelewengan terhadap sifat-sifat Allah, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah dan menolak makna yang ditunjukkan dalam nas tersebut. Ya contohnya seperti tadi istawa. Tuhan yang Maha Pengasih istawa di arsy, artinya Tuhan tinggi di atas arsy. Maknanya jelas, orang Arab paham. 3 sahabat Nabi, murid-murid sahabat Nabi dan murid-muridnya tabiin semuanya beriman. Maknanya jelas. Nah, tapi sebagian orang tadi kan dibelokkan. Yang artinya istawa jadi apa? Istaula. Yang tadinya di atas arsy jadi menguasai arsy. Tapi ada juga sebagian orang yang gak bisa kita belokkan maknanya. Terus bagaimana? Tetap istawa, Allah istawa arsy. Terus maknanya apa? Serahkan kepada Allah. Ini juga orang bingung. Jadi mereka nggak mau menetapkan bahwa Allah maknanya Allah di atas arsy, tapi mereka katakan istawa itu artinya serahkan kepada Allah. Nah ini juga keliru ya. Kita Ahlussunnah menyatakan Allah punya sifat istawa, tinggi di atas arsy, maknanya jelas tinggi, adapun hakikatnya kita tidak tahu. Kita serahkan pengetahuan tentang hakikatnya kepada Allah, adapun maknanya kita tahu. Nah ini Bapak ya, ini terkait dengan sifat-sifat Allah yang mungkin kalau kita mau bahas lebih dalam bukan di sini ya, mungkin pada pertemuan berikutnya atau pada kitab Tauhid. Mungkin itu saja. Soal pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-39, yaitu tentang al-ilhad fil asma, penyelewengan terkait dengan nama-nama. Nama-nama apa? Allah. Kalau tadi kan sifat, kalau nanti nama Allah. Ya sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.